Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Segenap santriwati ayuhat thalabah, santriwati SMP Muhammadiyah Imam Suhodo. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini di bulan Ramadan, di hari yang ke-5 ya. Di hari yang ke-5 Allah berikan kesempatan kita untuk bertolabul ilmi, apalagi beribadah, dan apalagi beramal. Semuanya itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita gunakan, menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang akan tinggal di dunia ini semalamnya, dan semuanya nanti akan pulang, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak kita Adam tinggal awalnya di surga, maka insya Allah kita pun nanti berdoa sama Allah agar dikembalikan ke kampung halaman kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Semoga Allah juga memberikan apa kepada kita? Keikhlasan, keistiqomahan. Karena kalau setiap ilmu kita, ibadah kita, amal kita tidak ada ikhlas yang melandasinya, ya tidak akan bernilai apa-apa. Nanti akan kecelek di akhirat. Ternyata tidak ada yang berguna. Juga Allah semoga memberikan kepada kita apa? Keistiqomahan. Karena setiap amal kita nanti akan dinilai di akhirnya. Kita berharap ketika kita menghadap Allah di penghujung usia kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan kita beriman, dalam keadaan menjadi hamba-hamba Allah yang salih dan salihah. Allahumma amin. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah limpah kepada Rasulullah Muhammad, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapapun yang senantiasa istiqomah mengikuti beliau hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di majelis yang mulia ini, majelisnya para malaikat, Ustadz sedikit menyampaikan begitu nggih, dalam tausiah ataupun kultum tentang keutamaan memberi maaf. Keutamaan memberi maaf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 133 sampai 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Wasari'u, dan bersegeralah, ila maghfiratin mir rabbikum, kepada maghfirah, ampunan
Rob kalian Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin, dan surga arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Terus lanjutan ayat yang 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Alladzina, yaitu orang-orang yunfiquna, yang menginfakkan hartanya fis sarra'i wadh-dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit, wal kadhiminal ghaidha, dan menahan amarah, wal afina 'anin nas, dan memberi maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, Ustadz ingin melihat yang ke kata atau ayat yang ke 134. Alladzina yunfikuna fis sarai wadh-dharra. Yang ini ada 3. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ayuhatullah sekalian, kita semua ini kan makhluk sosial, manusia. Antum di pesantren pasti ada teman, ada ustadzah, pasti bermain, belajar atau beraktivitas apapun bersama-sama. Pasti pernah mungkin menyinggung temannya, atau pernah tersinggung, pernah tidak sengaja menyakiti temannya, pernah tersakiti juga, entah dengan kata-kata, entah dengan tangan atau kaki, yang bisa jadi sengaja, bisa jadi juga tidak sengaja. Itu pasti terjadi. Nah, antum nanti ketika di rumah, di keluarga pun pasti juga hal-hal tersebut akan terjadi, entah dengan orang tua, entah dengan saudara, atau di lingkungan masyarakat, entah dengan tetangga, teman, dan lain sebagainya. Pasti ada yang seperti itu. Nah, ketika ada orang berbuat salah kepada kita, pasti ada 3 hal yang bisa kita lakukan sesuai dengan surah ataupun ayat di surah Ali Imran ini. Yang pertama apa? Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Pasti kalau kalian disalahi, disakiti, atau ada orang yang bersalah pada kalian, pasti mesti kan ada rasa anyel, marah, atau mungkin pengen membalas, pengen berbuat yang sama, atau mungkin kadang bahkan lebih pada orang yang bersalah. Tapi Allah mengajarkan apa? Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Ini tingkatan yang pertama. Menahan amarah itu ya sudah bagus. Kita kan tidak membalas gitu ya. Menahan amarah itu sudah baik, tapi kan masih ada rasa entah anyel, entah apa, dendam, di dalam hati kita masih ada perasaan-perasaan anyel tersebut masih muncul, tapi masih bisa menahan untuk tidak membalas. Ini tingkatan yang pertama. Kemudian yang di atasnya wal afina 'anin nas, memberi maaf. Nah, nomor 2 memberi maaf. Ini lebih di atasnya lagi. Kalau tadi cuma menahan, tapi masih ada anyelnya. Nah, yang kedua ini memberi maaf. Berarti kita sudah mengikhlaskan, tidak akan membalas seperti yang dilakukan orang tersebut atau teman kita. Kemudian yang lebih di atasnya lagi, yang ketiga, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya apa? Kalau kita berbuat baik, tadi kan
menahan amarah, memaafkan. Yang ketiga ini berbuat baik. Jadi kepada orang yang mungkin bersalah sama kita, kita malah berbuat baik. Itu tingkatan yang lebih tinggi lagi. Misal ada orang yang apa? Cetil itu apa? Pelit. Nah, tidak mau berbagi dengan kalian. Pasti ketika kalian butuh, pasti kalian ada rasa anyel ya. Kemudian kalian suatu saat memberi orang yang pelit kepada kalian, ini baru tingkatan yang tinggi. Kalau memberi kepada orang atau teman kalian yang suka memberi, kan biasa dia berbuat baik, kan kita harusnya juga membalas dengan kebaikan. Tapi memberi teman kita yang mungkin pelit kepada kita, itu baru Masya Allah, baru tingkatan yang lebih tinggi lagi. Dan Ustadz ingin menggaris bawahi yang kedua tadi, wal afina anin nas, memberi maaf manusia. Dan tadi ya di awal ayat Allah menjanjikan ampunannya, maghfirah dan surga yang seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk ya ini orang-orang yang bertakwa, yang ciri-cirinya salah satunya adalah wal afina anin nas, memberi maaf. Itu di antara sikap yang bisa kalian lakukan, 3 hal tadi. Ustadz ingin memberikan contoh. Kalau dulu Ustadz pernah menyampaikan tapi belum selesai waktu pernah kajian malam Sabtu itu tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kalau Nabi Yusuf itu kan huwal karim, ibnul karim, wabnul karim, wabnul karim, terusnya ya. Nabi Yusuf itu seorang yang baik, anak dari orang yang mulia, anak-anaknya orang yang mulia, maksudnya simbahnya gitu ya, buyutnya. Karena Nabi Yusuf bapaknya Nabi, simbahnya Nabi, dan mbah buyutnya juga Nabi. Orang yang sangat mulia, karim. Nah, kita bisa belajar belajar memberi maaf dari Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu sejak kecil begitu ya, sudah ditinggal mati sama ibunya. Kemudian diasuh oleh bapaknya Nabi Yakub. Ketika masih kecil, karena Nabi Yakub ini merasa kalau ibunya Nabi Yusuf ini sudah meninggal, makanya Nabi Yakub memberikan kasih sayang yang lebih kepada Yusuf. Karena apa? Karena sebagai bapak juga sebagai ibu. Tapi ternyata saudara-saudaranya yang beda ibu, satu bapak beda ibu begitu ya, merasa iri kepada Nabi Yusuf. Kita tahu ya di dalam kisah-kisah itu akhirnya Nabi Yusuf diajak menggembala, kemudian di situ Nabi Yusuf dipukuli sama saudaranya, kakak-kakaknya bersepuluh. Tidaknya dipukuli, mungkin bahasanya apa? Diberikan kata-kata yang kasar, dipukuli dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam sumur. Setelah itu Nabi Yusuf mengalami dijual oleh musafir yang lewat, dijual ke negeri Mesir. Kemudian dibeli menjadi seorang budak. Kemudian ketika menjadi seorang budak, dia dipercaya untuk mengelola harta di sebuah istana. Kemudian difitnah dengan fitnah wanita itu, akhirnya dipenjara. Banyak sekali ujian yang diterima oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yang awalnya karena apa? Karena ada rasa iri dari saudara-saudaranya. Nabi Yusuf mengalami banyak hal. Istilahnya kalau seorang anyele Nabi Yusuf kepada saudaranya itu kan juga saempere. Gara-gara saudaranya, Nabi Yusuf harus jauh dari bapaknya. Masih kecil, masih usia kecil, dia harus jauh dari bapaknya.
dia merasakan di dalam gelapnya sumur. Itu karena kakak-kakaknya, karena saudara-saudaranya. Kemudian dia harus pergi jauh, dibawa musafir ke negeri yang berbeda dengan negerinya. Cah cilik, anak kecil, sudah pergi jauh, tidak tahu bapaknya di mana lagi, sudah tidak tahu. Betapa sangat sedih, pasti sangat sedih sekali. Kemudian dijadikan budak, kemudian malah sempat dipenjara juga di negeri Mesir. Banyak sekali hal yang dialami Nabi Yusuf. Tapi ketika Nabi Yusuf akhirnya takdirkan Allah menjadi orang nomor 2 di Mesir nanti dalam kisahnya, kemudian menjadi bendahara Mesir, dan saudara-saudaranya bersepuluh itu ke Mesir bertemu dengan Nabi Yusuf. Apa yang diberikan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf memberikan maaf kepada saudara-saudaranya bersepuluh. Walaupun sebenarnya Nabi Yusuf mampu untuk membalas dendam, dia sudah mempunyai kekuasaan, mempunyai harta, mempunyai pasukan prajurit banyak, tapi dia memberikan maaf untuk saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, bahkan semuanya diajak untuk tinggal di Mesir, diberikan tanah yang luas, yang subur. Itu kisah Nabi Yusuf. Kita bisa belajar bagaimana Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Kemudian ada juga kisah sahabat Rasulullah Ulbah bin Zaid. Ada yang pernah dengar namanya? Mungkin belum pernah ya. Karena sahabat Ulbah ini memang tidak seterkenal sahabat-sahabat Rasul yang lain. Misal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Beliau adalah seorang sahabat Ansor. Jadi kisahnya itu adalah tatkala terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi saat Madinah mengalami musim paceklik. Musim paceklik apa, Mbak Rifa? Musim kemarau, dan dikisahkan itu sangat panas sekali Madinah waktu itu. Digambarkan debu-debu di sana, karena juga padang pasir begitu ya. Itu tertiup angin sampai mengotori rumah, atap, suhunya panas sekali. Ada yang menyampaikan sampai di kulit itu terasa perih, seperti ada yang mengistilahkan seperti terluka, berdarah, terus dikasih cuka, perih. Kemudian di mata itu juga terasa pedih juga, sampai meneteskan air mata, atau istilahnya berbes. Bukan berbesnya Mbak Ziva ya. Kemudian pada saat itu kebun-kebun kurma sedang ranum itu menjelang matang, menjelang panen begitu ya. Karena kurma memang panennya saat musim panas, musim kemarau. Nah, ketika itu Rasulullah memberikan perintah apa? Untuk pergi berperang ke Tabuk, suatu daerah yang sangat jauh sekali. Kalau di peta ke utara, jauh banget dari Madinah. Nah, ketika diberikan berita untuk berangkat berjihad berperang, sahabat itu ada yang maksudnya orang-orang yang munafik ini memberi alasan, semuanya nggak mau berangkat, alasan ini dan itu. Kemudian berbeda dengan sahabat Nabi, orang-orang yang beriman, mereka datang dari berbagai kota, tidak hanya Madinah, sekitaran Madinah, Mekah dan sebagainya. Mereka berdatangan untuk menyambut seruan Rasulullah. Kalau dalam kisahnya, sahabat Abu Bakar pernah dengar ya, menginfakkan seluruh hartanya. Itu ya di perang Tabuk, membawa seluruh hartanya. Kemudian Umar bin Khattab datang membawa setengah hartanya. Ditanya sama Rasulullah, kalau Abu Bakar tadi ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Kalau Umar
apa yang kamu tinggalkan wahai Umar? Sama ya Rasulullah, sama dengan yang saya bawa ke sini. Jadi Umar membawa setengah dari hartanya. Kemudian Utsman bin Affan dikisahkan menginfakkan 200 ekor unta dengan barang bawaannya komplit, saisine begitu nggih. Unta mungkin ada senjatanya, ada bekalnya dan lain sebagainya, terus masih memberikan 1000 dinar. Bahkan dalam kisah setelah beberapa saat juga dagangan Utsman itu datang dari Syam. Dikisahkan ada 1000 ekor unta. Nah, karena waktu itu musim kemarau, musim paceklik, sebelum masuk Madinah itu sudah dicegat sama tengkulak. Tengkulak itu apa ya? Penjual yang sukanya menyimpan barang biar nanti dijual kalau waktunya harganya tinggi. Tidak baik begitu ya. Nah, ketika ditawar sama para tengkulak tadi, wahai Utsman, aku mau membeli barangmu 2 kali lipat saya bayar. Sama Utsman tidak dikasih, 3 kali lipat. Tidak dikasih juga, 10 kali lipat. Juga tidak dikasih. Kemudian Utsman bertanya, adakah di antara kalian yang mau membelinya 700 kali lipat? Nah, itu para pedagang mengatakan, wah ini Utsman ini gila. Apa ada orang yang mau membeli 700 kali lipat? Tapi Utsman membacakan ayat bahwa Allah akan membalas kebaikan ataupun infaknya 700 kali lipat. Nah, dalam surah itu ya, diumpamakan seperti apa? Bulir padi yang setiap padi itu ada 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100 biji. Jadi ada 700. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala lah yang nanti akan mengganti apa yang akan diinfakkan Utsman bin Affan itu dalam perang Tabuk menjadi 700 kali lipat kebaikan. Nah, ketika itu berdatangan orang yang berinfak banyak sekali ya. Sampai yang paling kecil mungkin ada yang 1 sok cuma kurma, 1 genggam kurma. Si Ulbah bin Zaid yang Ustaz sampaikan tadi, ini juga dia pengen berinfak. Tapi dia seorang yang miskin, tidak punya apa-apa. Dia tidak bisa berinfak. Kemudian dia ingin ikut daftar jadi pasukan, juga tidak diterima. Kok nggak diterima toh Ustaz? Karena pasukan itu dikenalnya dengan Jaisul Usrah, pasukan yang apa ya? Pasukan yang kekurangan bahasanya, karena minimnya, karena kemarau, juga paceklik. Jadi Rasulullah hanya menerima pasukan yang membawa kendaraan dan juga membawa bekal sendiri. Tapi si Ulbah ini tidak punya kendaraan, tidak punya senjata juga. Dia itu bingung, dia sangat sedih sekali melihat orang-orang datang dari berbagai kota, berbagai desa. Mereka memancang, mendirikan kemah-kemah, menunggu saat keberangkatan pasukan. Yang lain datang berinfak. Ada yang membawa dengan banyak seperti Utsman tadi, ada yang cuma beberapa genggam kurma, tapi dirinya tidak bisa sendiri, tidak mampu, karena tidak mampu tadi ya. Akhirnya pemandangan seperti itu dari pagi sampai sore dilihat si Ulbah. Semakin sedihlah si Ulbah bin Zaid ini melihat pemandangan seperti itu. Ya Allah, Engkau yang memberikan perintah untuk saya berjihad bersama nabimu. Tapi Engkau juga mengetahui bahwa saya tidak memiliki kendaraan ataupun bekal untuk bisa berangkat dan juga tidak bisa berinfak. Si Ulbah ini akhirnya ketika sudah senja, sudah gelap malam ya, sudah pulang, sudah malam, mungkin sudah semuanya pada pulang beristirahat. Si Ulbah ini sampai di rumahnya tidak bisa tidur, masih keringat tadi, masih sedih.
Kita bisa belajar dari si Ulbah ini ya, sahabat Ulbah ini. Kalau kita mungkin seringnya pulang itu sedihnya karena sedih urusan dunia. Entah mungkin urung ditukok nih kelambi atau belum dibelikan baju. Enggak dibelikan apa mainannya mungkin atau makanan atau yang lain. Tapi si Ulbah ini sedih karena dia tidak tahu nanti di akhirat bisa bersama sahabatnya enggak. Sahabat-sahabat lain bisa berinfak, dia tidak bisa berinfak sendiri. Sahabat-sahabat teman-temannya dia bisa berangkat berperang, dia tidak bisa ikut sendiri. Dia memikirkan nanti kalau saya kembali di akhirat, apakah saya bisa bersama Rasulullah dan para sahabatnya di surga. Kalau bisa di surga, di tempat manakah saya berada? Dipikirkan, dia sangat sedih sekali sampai malam tidak bisa tidur. Nah, akhirnya dia punya sebuah ide, sebuah pemikiran. Dia berwudu, sholat. Nah, disitulah dia berdoa kepada Allah. Ya tadi ya, dia menyampaikan kalau perintah berperang, berinfak bersama Nabi-Mu adalah perintah-Mu ya Allah, dan Engkau mengetahui bahwa tidak ada yang dapat aku infakkan, tidak ada yang dapat aku gunakan untuk berangkat berjihad berperang. Maka malam hari ini ya Allah, saksikanlah saya berinfak dengan kehormatan saya. Saya memaafkan kesalahan ataupun orang-orang muslim yang pernah berbuat salah kepada saya, sengaja atau tidak sengaja. Malam hari ini aku ikhlaskan semuanya, dan aku berinfak dengan kehormatanku, karena hanya kehormatanlah yang aku miliki. Ternyata Ulbah bin Zaid ini berdoa menginfakkan kehormatannya. Dalam artian apa? Memberikan maafnya. Barangkali ada saudara muslimnya, sahabat muslimnya yang tanpa sengaja atau sengaja menyinggung perasaannya dalam kata-katanya, atau dalam tangannya pernah memukul, atau kakinya. Banyak sekali yang pernah dia alami mungkin. Pada malam hari itu diberikan maafnya semuanya, diikhlaskan semuanya. Setelah itu baru si Ulbah bisa tidur nyenyak. Doa si Ulbah ataupun infak si Ulbah bin Zaid yang berupa apa tadi? Memberi maaf, wal afina 'anin nas. Ternyata Allah yang Maha mengetahui memberikan kabarnya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kabarnya kepada siapa, Mbak Rifah? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar. Akhirnya besok subuh, sholat subuh di masjidnya Rasulullah. Para sahabat juga sholat semuanya. Selesai sholat subuh, Rasulullah selesai berzikir menghadap ke jamaah kan, bertanya, wahai sahabatku, siapakah yang tadi malam berinfak, bersedekah, berinfak? Tidak ada yang ngacung, karena tadi malam juga ada yang merasa berinfak, termasuk si Ulbah. Sampai ditanya Rasulullah, siapakah yang tadi malam berinfak? Tidak ada yang merasa lagi sampai 3 kali. Akhirnya Rasulullah mendekati si Ulbah dan mengatakan, wahai Ulbah, sesungguhnya infakmu tadi malam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah infak yang makbul, sebuah infak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan apa ya? Kabar gembira yang seperti kalau dalam kisah-kisah itu seperti tersengat apa? Aliran listrik, saking senangnya, tersetrum begitu gitu. Ulbah sangat senang sekali. Ternyata infaknya yang dikiranya tidak ada nilainya, hanya tadi malam berdoa memberi maaf kepada sahabat-sahabatnya, teman-temannya, orang-orang muslim yang mungkin bersalah padanya. Ternyata malah menjadi sebuah infak yang
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung dikabarkan kepada malaikat Jibril, langsung dikabarkan kepada Rasulullah dan disampaikan kepada Ulbah bin Zaid. Masya Allah ya. Dari situ akhirnya Ulbah pun ikut dalam pasukan Tabuk tadi, dan dalam sejarah perang Tabuk akhirnya umat Islam dapat memenangkan peperangan tersebut. Ini kisah yang kedua begitu nggih. Jadi apa yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah tersebut tadi ya, wal afina anin nas, memberi maaf. Ternyata itu sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita menganggapnya sepele, tapi ternyata itu menjadi sebuah amalan yang di hadapan Allah adalah amalan yang luar biasa. Bahkan dijanjikan tadi apa? Ampunan dan surga Allah yang seluas langit dan bumi. Ayuhat talabah rahimakumullah, yang semoga Allah merahmati kalian semua nggih, kita semuanya. Itu yang ingin Ustadz sampaikan tentang memberi maaf. Dan perlu diketahui ya, banyak ayat-ayat Al-Quran memberi maaf itu tidak memberi maaf yang dimaksud seperti ayat-ayat banyak di Al-Quran itu tidak diawali dengan meminta maaf begitu ya. Tingkatannya lebih tinggi. Kalau dimintai maaf memberi maaf ya bisa jadi. Tapi yang lebih tinggi lagi seperti yang dilakukan si Ulbah bin Zaid tadi, dia tidak dimintai maaf tapi memberi maaf. Makanya kalian bisa mencontoh sahabat Rasulullah Ulbah bin Zaid ini. Kalau dalam sejarah dikenal dengan kedermawanan si fakir. Dia dermawan karena memberi maaf. Dan juga Nabiullah Yusuf alaihissalam yang memberi maaf saudara-saudaranya. Al-afuwun, nah ini kalau dalam bahasa Arab kan sesuatu yang berlebih. Memang sesuatu yang berlebih itu harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan nanti malah jadi masalah begitu ya. Jadi kalian yang masih diberikan kesempatan oleh Allah, entah mungkin di pesantren ketika bersama teman-teman, bersama ustadz ustadzah, atau nanti di rumah bersama saudara, orang tua, atau di masyarakat bersama teman-temannya, tetangga dan lain sebagainya, pasti nanti Ustaz pastikan begitu nggih, kalian akan mengalami pernah disalahi, pernah merasa sakit hati karena entah kata-kata seseorang, entah tangan seseorang, entah kaki seseorang. Tapi ingatlah begitu ya, ada sebuah amalan yang sangat mulia, wal afina anin nas, memberi maaf. Semoga yang terakhir ya, saya tidak sampai maghrib karena nanti 5:30 masih ada acara. Jam berapa ini? 38. Wah, sudah 5:30 lebih ternyata. Masih harus ada acara ke Pondok Putra. Nah, jadi Ustaz cukupkan begitu nggih. Kita berdoa semoga Allah menganugerahkan kepada kita apa tadi? Al-afuwun tadi ya, memberi maaf, bisa memberi maaf kepada siapapun yang bersalah kepada kita. Insya Allah Allah akan menggantinya dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan kita bisa mencontoh Nabiullah Yusuf alaihissalam, kita bisa mencontoh salah satu sahabat Rasulullah Ulbah bin Zaid. Itu mawon nggih, Ustaz cukupkan. Syukran, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.